Dikatakan bahwa Thailand memiliki mantra yang sangat jahat. Ini lebih dari kepala tertunduk. Jin ke bayi perempuan terlebih dahulu. Kemudian ketika dia menjadi dewasa, dia akan berlatih dengannya. Anda akan memperoleh kekuatan tertinggi ilmu hitam. Bidan terkejut menemukan bahwa bayi yang baru lahir itu benar-benar memegang tali pusar dan mengunyahnya mentah-mentah. Pemandangan aneh seperti itu hampir membuat jiwa bidan takut ketika melarikan diri dari rumah ibu. Ribuan burung gagak jatuh dari langit tanpa alasan. Adegan itu benar-benar ternoda darah. Penduduk desa terdekat semuanya menganggap bayi itu sebagai pertanda buruk. Mereka semua menghindarinya. Dalam sekejap mata, 9 tahun telah berlalu. Penyihir yang lewat tanpa sengaja mengetahui masa lalu gadis itu. Penyihir itu ingin membantu Shauna mengusir roh jahat dan menaklukkan mereka. Biarkan dia tidak lagi diperlakukan berbeda. Hanya meletakkan tali putih di tangan Shauna. Ada rasa sakit di perutnya. Kemudian penyihir itu jatuh ke tanah, muntahkan seteguk darah hitam. Pertemuan aneh penyihir itu telah membuat warga desa semakin yakin dengan kenyataan bahwa Shauna adalah bencana. Hanya Atta yang tidak membencinya. Ketika mereka berdua keluar untuk bermain hari itu, mereka melihat bahwa Piaget sedang diganggu oleh sekelompok gangster. Pemimpin itu mengeluarkan belati dan menikam Pik saat kritis. Atta menggunakan polisi untuk menakut-nakuti Brandal. Dan Pete hanya tergores. Tidak apa-apa, saya telah melihatnya. Shauna dulu pergi bermain dengan Pique ketika dia masih muda. Tapi ibu Pique tidak ingin putranya berhubungan dengan Cortana. Ibu akan mengusir Shauna. Namun, ketika menyentuh Shauna, banyak urat hitam dan merah keluar dalam sekejap. Kemudian dengan cepat menyebar ke wajah. Saya melihat ibu saya jatuh ke tanah. Shauna segera mengulurkan tangannya untuk memegang lehernya. Shauna ingin membantu ibunya menghilangkan kejahatan dari tubuhnya dengan cara ini. Tapi tanpa menyadarinya, Pik salah mengira bahwa Cortana telah membunuh orang yang dicintainya. Dan terjadilah keretakan di antara mereka. Ketika tidur di malam hari, Yunus bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat seorang pria dengan tato di dadanya dan adegan pengorbanan yang sangat aneh. Wanita itu berlutut secara religius. Dan pria bertato itu memiliki beberapa simbol aneh yang diukir di punggungnya. Rasa sakit yang hebat membuat wanita itu gemetar tak terkendali. Wanita itu menoleh. Shauna terkejut mendapati bahwa orang itu sebenarnya adalah ibunya. Aku belum menunggu Shauna kembali sadar. Ada rasa sakit yang menggelitik di perut. Dia mengangkat pakaiannya dan melihat setan kecil, entah kenapa, muncul di perut. Dan dia masih berusaha melewati perutnya. Adegan berbahaya seperti itu membangunkan Shauna tiba-tiba. Meskipun dia hanya mimpi, tapi itu masih meninggalkan bayangan besar padanya. Yang lebih mengejutkan Shauna adalah bahwa keesokan harinya, dia menemukan tubuh seorang pria di tepi sungai. Tato di mayat itu persis sama dengan yang kulihat dalam mimpiku. Mengatakan dia melihat situasi ini dan penuh dengan kegelisahan. Itu sama sekali bukan mimpi yang dia khawatirkan. Itu adalah petunjuk. Shauna dijebak sebagai pembunuh ketika dia memeriksa tempat kejadian. Meskipun saya tidak melakukan apa-apa, tapi dalam menghadapi tuduhan semua orang, Shauna tak berdaya. Setelah itu, Shauna menggambar pola yang dia lihat di kertas. Kemudian dia meminta Atta untuk meminta ayah Atta, seorang polisi, untuk membantu menyelidiki pembunuh yang sebenarnya. Untuk mencurigai kegembiraan Shauna, dia menyetujui permintaan itu tanpa ragu. Namun, ketika dia hendak pergi, dia tidak sengaja melihat banyak darah mengalir dari tubuh bagian bawah Shauna. Atta mengira Shauna sedang datang bulan. Jadi dia bergegas untuk membeli kebutuhan untuk Shauna. Atta tidak sengaja menabrak seorang pria yang sedang membantu mengambil kertas yang jatuh ke tanah. Atta terkejut menemukan bahwa tato di dada pria itu sangat mirip dengan pola di kertas. Setelah merasakan bahwa pihak lain memiliki keraguan terhadapnya, Atta ingin mengambil jejak itu dan pergi secepat mungkin. Tapi dia hanya berjalan. Pria itu membaca mantra. Tak lama kemudian Atta tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia kemudian memuntahkan telur dari mulutnya. Atta tak punya pilihan selain berbaring di tanah dan terus bergerak-gerak. Saat ini, Shauna datang tepat pada waktunya. Dia sangat ingin membantu Atta mengusir dosa jahat di tubuhnya. Tapi pria yang tak terhitung jumlahnya itu terlalu kuat. Bahkan jika semua kekuatanku habis, Shauna juga tak bisa menyelamatkan Atta. Setelah Atta mati total, dia memiliki tokek yang keluar dari vaginanya. Shauna terbangun ketika dia melihat ini. Aku tidak bisa menahan tangis.
Suara itu menarik perhatian petugas polisi yang berpatroli. Dan petugas polisi itu adalah ayah Atta. Dia pikir Shauna adalah pembunuh putrinya. Diagnosis forensik. Atta tidak meninggal karena luka luar. Kematian itu disebabkan oleh pendarahan internal yang hebat. Melihat Shauna untuk sementara menyingkirkan kecurigaan itu, ayah Atta harus melepaskannya. Kematian tak terduga dari seorang teman baik. Dia bersumpah bahwa dia akan menemukan pembunuh Atta. Mulai hari ini dan seterusnya, Shauna seperti orang yang berbeda. Dia telah menyelesaikan ilusi besar kehidupan. Lihat perubahan dalam diri Shauna. Semua orang tercengang. Banwa sangat cemburu pada wajah Shauna. Jadi dia meminta Dajuang untuk mengundang Shauna ke kuil terpencil dan menyuruh Brandal untuk melakukan kekejaman terhadapnya. Untungnya, di saat krisis beberapa menit yang lalu, segera tidak sengaja mendengar rencana Banwa dan Dajuang. Jadi dia diam-diam mengikuti. Shauna tahu betul bahwa jika dia tunduk lagi, setelah bangun keesokan harinya, Shauna membalas dendam pada Dajuang dan Banwa. Tapi ini benar-benar membuat mereka berdua marah. Banwa yang kejam langsung menemukan seorang penyihir dan memintanya untuk merapal mantra pada Shauna. Benar saja, Shauna segera menjadi sasaran roh jahat. Tepat saat roh jahat hendak membunuh Shauna, paman datang tepat waktu untuk menyelamatkan Shauna. Kemudian, dia membalas penyihir dengan cara yang sama. Setelah pertempuran sengit, penyihir itu meninggal mendadak karena serangan balik. Shauna menyelamatkan nyawanya tanpa bahaya, dan Vincent si ayam betina mendatangiku. Tapi aku belum sempat berbicara, paman mengubah wajahnya dalam sekejap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai membalas ibunya. Namun, pamanku mengatakan kebenaran yang kejam saat ini. Faktanya, Shauna bukanlah anak kandung wanita ini. Dia hanyalah ibu angkatnya. Paman meraih pakaian Shauna, minta dia untuk membalas asuhannya. Shauna sama sekali tidak mengerti apa maksud paman dengan kata-kata ini. Dalam proses menarik keduanya, Shauna secara tidak sengaja menemukan bahwa pamannya juga memiliki pola bintang 4 di dadanya. Pada titik ini, dia akhirnya menyadari bahwa pamannya adalah pembunuh yang membunuh Atta. Lihat, identitas telah terungkap. Paman tidak lagi berpura-pura. Saat dia hendak merapal mantra pada Shauna, ibu angkat tiba-tiba muncul dan menikam sang paman. Ibu dan putrinya ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari desa. Tapi itu tidak terlalu jauh. Sejumlah besar burung gagak mengikuti. Ibu domba terluka parah akibatnya. Keduanya akhirnya menerobos pengepungan dan datang ke rumah Bibi May. Tapi ibu yang hanya tersisa napas terakhirnya. Keesokan harinya, Bibi May dan Shauna menguburkan ibunya. Dan Bibi May juga mengatakan yang sebenarnya tentang semuanya saat ini. Bertahun-tahun yang lalu, ibu yang terpikat ke sekte dan berubah menjadi alat kesuburan. Anggota sekte, demi meningkatkan kultivasi mereka, akan menyimpan beberapa ilmu hitam di tubuh bayi perempuan itu. Kekuatan dalam tubuh bayi perempuan bertambah seiring bertambahnya usia, hingga mereka mencapai usia dewasa. Pada saat itu, anggota sekte akan mengeluarkan ilmu hitam yang disimpan. Meskipun Shauna adalah wadah yang membawa ilmu hitam, tapi dia bukan anak kandung dari ibu angkat. Anak dari ibu angkat meninggal saat lahir. Jadi paman memberikan anak yang lahir dari wanita lain yang tidak bersalah kepada ibu angkat. Biarkan dia membesarkannya dengan baik. Sejak hari Shauna lahir, iblis itu tahu bahwa masa depannya ditakdirkan untuk menjadi gelap. Jadi saya berpikir untuk membawanya pergi. Sayang sekali, ilmu hitam pamanku berjalan beriringan. Bahkan jika mereka berjauhan, dia bisa menyiksa Shauna dalam rasa sakit yang tak tertahankan. Shauna belajar bagaimana menggunakan ilmu hitam di tubuhnya, dan dia berhasil melarikan diri. Pada saat ini, sisi lain, Nick juga mengetahui kebenaran tentang kematian ibunya dari penyihir. Dialah yang salah mengira minyak mayat yang dibawa ayahnya kembali sebagai parfum. Itu sebabnya dia menjadi sasaran kejahatan. Setelah mencari tahu apa yang terjadi, PK akhirnya melepaskan prasangkanya terhadap Cortana. Namun, sebelum dia bisa berangkat mencarinya, Shauna kembali ke desa. Dia berencana menggunakan kekuatan ilmu hitam untuk membalas orang-orang yang telah menyakitinya dan Atta. Target pertama Shauna adalah bunga kelas. Di malam hari, dia datang ke rumah Banwa, mengendalikan penyihir untuk menyerang Banwa. Banwa ingin berjuang, tapi itu tidak membantu sama sekali. Dengan fluktuasi pikiran Shauna, penyihir itu langsung merobek kulit kepala Banwa hidup-hidup. Kemudian, Shauna membawa bunga kelas itu ke rumah Dajuang. Ikat keduanya
bersama-sama. Dajuang memohon kepada Xiaona untuk melepaskannya. Tapi mengapa Xiaona setuju? Dia memberi Dajuang setiap siksaan yang bisa dia pikirkan. Tidak lama kemudian, polisi menemukan mayat 2 orang. Mereka menduga bahwa sekte ada di balik segalanya. Setelah diselidiki, polisi mengetahui bahwa ada anggota sekte yang menggunakan bayi perempuan sebagai wadah untuk berlatih seni jahat. Tapi karena kurangnya petunjuk saat ini, jadi mereka tidak dapat secara akurat menyimpulkan identitas spesifik dari anggota sekte itu. Polisi memutuskan untuk mencari orang-orang yang mencurigakan pada hari pertemuan doa. Sementara itu, penduduk desa yang ramah baru saja berkumpul untuk mempersiapkan makan malam. Namun, ada sepotong daging bertato dimakan mereka. Hanya sekitar 1 jam yang lalu, Xiaona telah menyelesaikan balas dendamnya pada pamannya. Dia sengaja memotong bagian bertato dan memasukkannya ke dalam makanan orang banyak. Segera, penduduk desa menggila. Saat ini, Xiaona berjalan dari tidak jauh dengan wajah tenang. Dia tahu dari foto-foto bahwa penduduk desa ini semuanya adalah anggota sekte. Itu sebabnya dia memilih untuk menghancurkan mereka dengan cara ini. Ketika Xiaona siap untuk terus merapal mantra, mampir ke kulit selama percakapan antara keduanya. Seseorang misterius mendatangiku. Dia hanya mengelus pelan kedua penduduk desa itu. Mereka kembali normal. Hal ini juga membuat Xiaona menyadari bahwa kekuatan pihak lain jauh di luar imajinasinya. Aku belum menunggu Xiaona bereaksi. Kau tahu siapa? Mengejar Pike saat arus hangat memasuki tubuh. Pike pingsan di tempat. Biarkan dia pergi dengan dirinya sendiri. Untuk menyelamatkan Pike, Xiaona hanya bisa berkompromi tanpa daya. Dengan cara ini Xiaona dibawa ke tempat pengorbanan. Sekilas, dia mengenali bahwa ini adalah tempat yang pernah dia lihat dalam mimpinya. Tapi sekarang Xiaona telah kehilangan mobilitasnya dan hanya bisa dikendalikan oleh orang misterius. Jelas, orang misterius itu ingin menggunakannya untuk mengeluarkan ilmu hitam yang tersimpan di tubuh Xiaona. Xiaona memohon kepada penduduk desa di bawah altar untuk menyelamatkannya. Sebaliknya, dia menatap orang misterius itu dengan senyum di wajahnya. Ternyata, orang-orang di depan mereka ini semuanya adalah orang percaya pada pria misterius itu. Demi mendemonstrasikan kemampuan mereka, pria misterius itu akan mengekstrak ilmu hitam di tubuh Xiaona di depan semua orang. Pria misterius itu terlebih dahulu melepas pakaiannya dengan tenang. Kemudian dia memasang topeng Buddha di kepalanya. Tepat saat dia akan melakukan kekejaman itu, polisi datang tepat pada waktunya. Tapi yang tak pernah disangka polisi adalah pada saat ini, penduduk desa masih terobsesi. Bahkan menggunakan tubuh mereka sebagai tameng peluru, mereka tetap memberi pria misterius itu mengucapkan mantra untuk melawan dan memanggil ratusan burung gagak. Dia pikir burung gagak ini akan membantunya melarikan diri. Seperti yang diharapkan, gagak tiba-tiba membakar diri dan mati pada saat mendarat. Tidak ada jalan keluar. Pria misterius itu mengarahkan pandangannya pada Xiaona lagi. Selesaikan saja. Kekuatannya akan sangat meningkat. Dan PIC muncul begitu saja, mengganggu rencana si pria misterius. Tapi PIC sama sekali bukan tandingannya. Mengayunkan batang besi siap memberi pik pukulan fatal. Namun di detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba keluar api dan terbakar. Ternyata Bibi Mei juga mahir dalam ilmu sihir. Tapi si pria misterius terlalu kuat. Bukan hanya tidak mati terbakar, aku juga mengalahkan Bibi Mei. Lihat Piket dicekik lagi. Pik tahu dia tidak bisa lepas dari cengkeraman. Jadi dia memutuskan untuk mati bersama. Di bawah desakan terus menerus dari Pik, Xiaona mengambil tongkat di samping dan menikam keduanya dengan keras. Bahkan, saat ini, pria misterius itu juga berkata tanpa malu, "Selama jantungmu masih berdetak, maka dia tidak akan pernah mati." Dengar ini, Xiaona tidak tahan lagi. Dia dengan tegas mengambil pisau tajam itu dan menusukkannya langsung ke dada orang misterius itu. Kemudian Xiaona menggali jantungnya dan mencobanya. Setelah debu mengendap, Xiaona berlutut di depan patung Buddha dan memohon kepada Sang Buddha untuk mengambil ilmu hitam dari tubuhnya. Dan Sang Buddha benar-benar mendapatkan keinginannya. Sejak saat itu, Xiaona menjadi orang biasa. Pia juga menyelamatkan nyawa kecil karena dia tidak terluka di bagian kritis. Jadi hanya itu untuk hari ini. Sampai jumpa lain waktu.